Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin sempat menyentuh area $30.000. Lalu yang kita akan bahas di video kali ini sebenarnya adalah nextnya tuh bagaimana, apa yang harus kita lihat. Dan saya akan bahas beberapa level. Ini mungkin mainly lebih ke arah technical. Dan kita akan lihat lah, kita akan coba belajar juga untuk teman-teman lihat liquidation chart seperti ini, bagaimana cara lihatnya. Karena saya sering post di Telegram, tapi mungkin nggak terlalu banyak pembahasan, jadi saya akan bahas lebih dalam. Kita juga akan membahas mengenai teknikalnya juga, clear plan untuk Bitcoin kira-kira bagaimana. Karena levelnya ini cukup menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, kita akan update market crypto setiap beberapa hari sekali, 2-3 hari sekali. Jadi kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk subscribe channel ini ataupun like videonya, dan juga share-share ke teman-teman semuanya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam video untuk update market. Rata-rata memang sempat mulai dari hari Jumat kalau tidak salah ya. Pada saat video ini dibuat hari Minggu, kita bisa melihat bahwa market memang mengalami kenaikan. Sudah trennya udah dalam beberapa hari terakhir lah, 1-2 hari, mungkin 3 hari mengalami kenaikan, positive movement gitu ya. Tapi kalau saya lihat memang mainly masih di area Bitcoin. Teman-teman bisa perhatikan aja dalam 7 hari terakhir di sini Bitcoin naik 12%. Tapi altcoin kalau teman-teman short aja ke bawah sini gak terlalu banyak kenaikan rata-rata, kecuali Solana. Kenapa Solana naik? Ini mungkin harus satu video khusus. Intinya banyak orang yang pesimis tentang Solana, jadi banyak orang yang pasang posisi short. Karena banyak short yang terjadi dalam Solana, istilah FTX mau jual dan lain-lain, fear terjadi. Hasil mereka kena short, ini Solana naik terus. Nanti kita bahas lebih dalam, mungkin di video ke depan kali ya. Kita masuk secara fear and greed juga. Kalau di fear and greed kita di area netral di sini 53 ya. Ini untuk kripto. Kalau untuk di overall CNN business di sini fear. Nah, ini saya akan jelaskan juga kenapa di kripto netral, di fear and greed CNN business gitu ya, di sini fear. Ini untuk seluruh financial market. Jadi bukan hanya kripto aja. Jadi kita akan bahas di video ini. Ya, untuk minggu depan it will be quite a big week, akan cukup besar minggunya, tapi mungkin nggak terlalu signifikan dari soal data. Ada satu data aja yang menurut saya yang lumayan, itu adalah GDP untuk Amerika atau PDB mungkin ya bahasa Indonesianya. Dan ini untuk Amerika, jadi sangat-sangat affected ekonomi Amerika. Kita lihat bahwa fear and greed di Amerika pun tadi di sini kan, ini untuk overall udah di fear nih, udah takut orang-orang. Ya, bukan karena GDP, sebenarnya ekonomi Amerika saya bisa lihat banyak orang yang pesimis, tapi kita bisa lihat dibuktikan bahwa ekonomi Amerika di tahun ini relatif lebih kuat mungkin ya dari ekspektasi orang-orang. Ya, dengan adanya, kalau teman-teman perhatikan, NFP masih cukup kuat, itu adalah labor market di Amerika. Inflasi tendensinya udah menurun ya. Jadi sebenarnya the Fed ya udah sempat melakukan sesuatu untuk turun, tapi yang akan jadi pertanyaan adalah apakah inflasi bisa ke 2% atau tidak ya. Untuk GDP sendiri ini akan rilis di 26 Oktober. Ya, mungkin akan sedikit movement, ada move di market kripto, tapi nggak akan terlalu besar sih. Tapi nanti kita akan lihat aja ya dampaknya. Karena biasanya GDP ini sangat-sangat berpengaruh ke ekonomi, lalu ke saham, biasanya market saham Amerika. Nah, kita bahas dulu. Ini saya bahas korelasi saham dulu ya. Kenapa? Ini S&P 500, dia adalah indeks saham Amerika. Kenapa kita harus bahas di video kripto? Karena biasanya saham ini ada korelasi positif dengan Bitcoin secara khususnya. Jadi artinya apa kalau teman-teman gak gitu ngerti? Intinya gampang. Kalau saham mengalami penurunan, kripto juga rata-rata atau Bitcoin biasanya juga mengalami penurunan. Dan keterbalikannya, kalau misalnya saham di Amerika, indeks sahamnya S&P 500 atau Standard & Poor's Index 500 gitu ya, mengalami kenaikan, Bitcoin juga rata-rata mengalami kenaikan. Apa persamaan sih dari saham dan Bitcoin? Sebenarnya secara fundamental jauh berbeda. Persamaannya cuma satu, kalau menurut saya gitu ya. Dua-duanya adalah aset beresiko. Jadi investor melihat saham ataupun lihat kripto adalah investasi beresiko. Makanya pada saat saham mengalami kenaikan, biasanya kripto naik. Karena berarti orang-orang lebih mau ambil investment yang lebih high risk, investasi yang lebih high risk gitu. Nah, ini dari Jim Bianco. Dia membahas bahwa the state of stock market di dalam Amerika gitu ya, di 5 charts. Tapi saya akan bahas hanya 2 chartnya aja. Kita lihat overall picture-nya aja. Yang pertama adalah ini Friday close baru, berarti Jumat yang lalu, minggu lalu, benar-benar baru beberapa hari yang lalu.
S&P 500 ini yang warna biru di sini mengalami penurunan lagi. Correction ini udah di sekitar 7,9%, 8%. Ya sebenarnya 8% kalau kita bahas kripto kecil lah. Bitcoin aja di sini naik, kalau teman-teman mau argue naik 12% gitu. Balik lagi ke sini. Tapi ini kalau teman-teman perhatikan S&P 500 di sini gitu ya. Ini adalah the largest drop atau the largest correction dari market bottom 1 tahun yang lalu, yaitu Oktober 12, 2022. Jadi bisa kelihatan lah bahwa di saham ini nggak terlalu bagus situasinya. Oke. Nextnya kita lihat dari sini, kelihatan bahwa technically dia break trend line, bukan break trend line, tapi dia break moving average. Di sini dia close, mingguannya udah close nih ya, below its 200 moving average, MA 200-nya. Ya kalau kita tahu secara teknikal, biasanya kalau turun atau closing di bawah MA 200, breakdown dan lain-lainnya. Jadi mungkin investor sedikit pesimistik terhadap hal tersebut maupun terhadap market saham. Oke. Nah, sekarang kira-kira inilah implikasi saham dengan kripto. Nah, sekarang kita bahas ke Bitcoin. Oke. Ini Bitcoin punya grafik ya, ini high block liquidation levels-nya. Bisa kelihatan bahwa ada 10 miliar worth of long liquidation. Nah, tapi saya mau bahas di grafik yang ini lebih detail. Oke. Ini heat map-nya. Teman-teman bisa perhatikan. Biasanya warna kuning ini artinya liquidation-nya banyak nih di sini ngantri. Jadi yang warna gelap seperti ini, yang gelap ini biasanya kosong. Artinya udah nggak ada nih liquidation levelnya. Kenapa di sini bisa gelap? Karena teman-teman bisa lihat di sini Bitcoin spike gitu naik ke atas istilahnya. Sebelumnya kalau teman-teman lihat di sini ada warna kan, ada hijau-hijau di sini. Pada saat dia naik, dia ambil likuiditas di daerah atas di sini. Sehingga pada saat dia udah naik, ini udah jadi kosong. Seperti itu, gitu. Nah, jadi kita bisa katakan sebenarnya yang warna kuning-kuning ini sebagai magnet sih. Kenapa magnet? Karena biasanya price harga atau di sini kita ngomongin Bitcoin, biasanya ini ya bergerak ke area liquidation, ke area liquidity-nya. Dan liquidity kalau kita lihat untuk saat ini sebenarnya banyakkan ngantri di area 25.800 dan 26.400. Ini kan ke bawah banget, padahal kita sekarang di area 30.000. Nanti saya jelaskan apakah potensi ini masih bisa terjadi atau enggak gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat, oke, area gampangnya ini kan ada koma-komanya. Ingat ya, mungkin kisaran area 26.000 menjadi target kita lah. Tengah-tengahnya lah 26 ribuan. Oke, 26.000 ini target area liquidation-nya. Nah, ini kalau kita secara short term ya, oke, ini yang long term 1 bulan. Kalau kita zoom sedikit, kita masuk di sini ini kelihatan bahwa liquidation level di sini yang warna orange, bukan orange tapi ini warna hijau kekuningan ini ya. Likuidasinya itu ada juga di area 31.000. Lalu secara short term juga ada di area 27.000, 28.000. Oke. Jadi inilah keadaan saat ini. Jadi kalau kita lihat untuk potensinya, apakah market bisa naik? Mungkin bisa trigger liquidation di area 31.000. Tapi kita bisa kelihatan juga banyak likuiditas di area bawah sini, 28.000, 27.200. Jadi kalau saya rasa pun, misalnya market masih mau mengalami kenaikan lagi, ya, untuk break mungkin 31.000. Ya ini biasa harus ambil likuidasi di bawah sini dulu, likuiditas di bawah sini, kisaran 27.200 sampai 28.000, ambil likuiditasnya, baru naik lagi, break 31.000. Satu skenario yang kita bisa lihat mungkin dia naik dulu ke atas 31.000, ambil likuiditas di atas sini 31.000, lalu baru turun ke bawah, baru naik lagi gitu. Atau dia turun baru naik. Kira-kira seperti itu. Potensinya tetap kita masih lihat area ini sih sebenarnya untuk likuiditas yang besar 26.000, 25.000. Tapi ini akan menjadi tanda kutip pertanyaan kita adalah bisa nggak sih harganya kembali lagi ke area ini? Itu kan cukup jauh. Dan betul. Kita mungkin masuk ke teknikal. Ya kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, kalau untuk teknikal, teman-teman bisa lihat nih. Ini memang dalam mungkin 3 hari ini dari Kamis berarti. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di sini kelihatan bahwa Bitcoin mengalami kenaikan. Tapi yes, dia testing ke area 30.000. Cuma belum berarti dia breakout. Itu satu hal yang kita harus tekankan juga gitu. Jadi nggak terlalu positif sih. Ada beberapa yang saya mau highlight ya. Kalau ini bukan kita pesimistik dulu, tapi kita kalau lihat dulu, kita zoom out sedikit gitu ya.
Bahkan ini udah kelihatan. Teman-teman fokus ke volume aja deh. Ini kita bisa lihat ya, volume di awal tahun ataupun akhir tahun ini major sell off ya, banyak orang yang jual Bitcoin di sini, langsung banyak tinggi volumenya. Dari bottom ini ada reaksi mulai mengalami kenaikan, volume masih tinggi. Dari sini mungkin ini orang-orang udah selling lagi gitu ya, udah mulai turun, lama-lama mengalami penurunan, volume langsung drop. Jadi low interest banget di crypto. Ini kita dilihat dari bulan April sampai sekarang very low interest di dalam crypto. Secara volume pun mengalami penurunan. Jadi kenaikan ini pun belum disupport dengan volume besar seperti awal tahun ini. Oke. Jadi sekarang kita bisa close volumenya, kita tahu bahwa belum disupport. Nah, untuk saat ini bagaimana? Untuk saat ini beberapa hal yang kita bisa mention. Yang pertama adalah kita akan lihat dari secara weekly close. Karena kan ini udah hari Minggu. Kita lihat hanya tinggal 10 jam lagi bisa closing weekly. Jadi kalau yang saya perhatikan ini adalah apakah Bitcoin bisa closing di atas level 30.000 atau enggak. Ya. Ini kotak yang saya buat ini sebenarnya di area 30 ribuan. Jadi ya at least kalau misalnya dia mau closing di atas 30.000, ini akan menjadi tanda positif. Mungkin kalau dia closing di atas 30.000, saya bisa lihat ya mungkin bisa break, bisa terus naik sih, mungkin ke area 31.000 gitu. Tapi kalau teman-teman lihat ini sebelum dia close ya, jadi kita prediksi aja, kita coba sesuai analisa. Kemungkinan mungkin dia closing di area kisaran level ini 29.900, 29.800. Tapi bisa salah karena ini 10 jam lagi baru ada penentuannya. Kalau teman-teman perhatikan di time frame 1 jam, ya ini satu hal yang kita bisa lihat. Itu bahkan 15 menit biar kelihatan. Ini teman-teman bisa lihat nih. Bitcoin sempat beberapa kali mencoba untuk breakout nih. Nih baru aja deh di sini deh. Ini sempat mencoba beberapa kali untuk testing up, coba untuk naik. Dan naiknya ini cukup besar ya. Ini teman-teman bisa perhatikan. Dari sini naik, ini naik 1,5%. Intinya ini dalam 45 menit lah. Baru ada selling pressure lagi ke bawah. Bisa dikatakan sebenarnya yang mau dilakukan, ini market maker ini mau membuat Bitcoin istilah seperti breakout. Long candle cukup besar untuk trigger volume besar. Jadi mungkin dia breakout. Kalau trader lihat hal seperti ini, volume spike up gitu, dia mengalami kenaikan cukup besar tadi 1,5%, orang-orang tertarik. Wah, ini mungkin Bitcoin breakout, mulai posisi long. Tapi turun lagi, drop down lagi gitu ya. Lalu kita bisa lihat lagi, dia coba lagi di sini. Ya. Mau naikin Bitcoin lagi. Ini area kisaran 0,7%. Naik lagi, tapi belum berhasil juga. Jadi hati-hati karena ini udah area resistance gitu ya. Jangan kita long di area ini. Jangan kita beli di area 30.000 Bitcoin ya. Taunya kita beli dia turun. Taunya dia turun ke area level 26.000 di bawah sini. Gitu. Tapi ya kita bisa lihat lagi lah di sini. Tetap kita percaya secara long term untuk Bitcoin itu pasti gitu ya. Tapi kita lihat secara teknikal ini untuk mindset sebagai trader sih sebenarnya. Nah, dua hal yang saya perhatikan juga kalau teman-teman lihat di sini, saya lihat dua level. Itu ada 31.000 tadi dan juga 30.700 ya. Kenapa 30.700? 37.700 itu ini bisa dikatakan sebagai resistance gitu. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini resistance. Body candle rata-rata closing di bawah level 30.700. Jadi saya perhatikan mungkin di area ini dia bisa testing. Kalau nggak bisa testing ke area 31.000. Karena ini kan gapnya sekitar 0,8%. Jadi bisa jadi dia testing level ini gitu ya, testing ini. Tapi nggak testing yang atas ini gitu, nggak berhasil testing ini. Jadi ini menjadi beberapa level yang saya perhatikan. Kita perhatikan dulu, oke. Secara skenario gimana? Secara skenario mungkin yang kita bisa lihat gitu ya. Kalau kita lihat secara 2 jam ya, clock closingnya ternyata dia low, mungkin closing di bawah sini gitu ya, di bawah level ini. Artinya Bitcoin belum breakout nih, karena closing kan di bawah level 30.000 gitu. Mungkin nanti pada saat US Open, berarti Senin malam mungkin bisa mengalami kenaikan. Bahkan pahamnya kalau ternyata besar mungkin bisa testing ke area level 30.700. Dan ini akan menjadi short opportunity sih kalau menurut saya kalau hal ini terjadi. Untuk drop down lagi. Kenapa? Karena dia juga belum breakout istilahnya. Jadi kita bisa lihat. Dan invalidation levelnya atau stop loss kita akan cukup clear juga gitu. Jadi itu yang kita bisa perhatikan sih sebenarnya menjadi trading opportunities kalau kita lihat untuk saat ini gitu ya. Kecuali Bitcoin bisa flip area resistance-nya dia yang ini menjadi support. Kalau ternyata dia bisa retest gitu, dia naik sini terus dia retest, mungkin kita bisa flip dari short ke long. Artinya
bener-bener ini breakout gitu. Jadi ini akan menarik karena Bitcoin udah di dalam key levelnya yang kita bisa perhatikan. Target at least, kalau target mungkin ke area bawah sini dulu sih, 28.000 lah. Nggak akan terlalu jauh juga sih kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan. Nah, ini akan menjadi target kita short term. Kita kasih warna merah biar kita tahu. Oke, ini target untuk penurunan Bitcoin 5,6% ya. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.